Profesor Mahfud MD. Nah, itu tokoh publik dari Madura yang bisa membawa budaya dan nilai-nilai daerah. Artinya kalau misalnya identitasnya yang ditonjolkan itu yang tidak boleh ya. Iya. Tetapi kalau misalnya kualitasnya, dirinya, visi misinya misinya, yang ditonjolkan, maka identitasnya dikenal. Oh, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Apa di channel Santri Kota, channel kebanggaan santri Nusantara. Nah pemirsa, sebelum kita akan memulai bincang-bincang kita pada kesempatan siang hari ini, tak lupa saya ajak buat teman-teman sekalian santri kota dimanapun Anda berada untuk selalu like, subscribe, dan komen channel Santri Kota. Karena dengan infak subscribe, kalian semua ikut serta memberdayakan, mengembangkan potensi para santri. Tentunya jangan lupa terus ikuti channel ini, karena channel ini akan terus mengedukasi kalian semua para santri kota dimanapun Anda berada. Nah, kali ini kita akan menemukan sebuah tema yang sangat luar biasa, karena posisi saya sekarang sedang berada di sebuah taman di kota Pamekasan, tepatnya berdekatan sekali dengan pusat kekuasaan, di mana bupati, para DPRD kabupaten menjalankan tugas-tugasnya untuk menjadi khadimur ra'iyah, menjadi pelayan rakyat. Nah, kali ini saya telah kedatangan seorang narasumber yang luar biasa. Perkenalkan dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Kang Alif? Alhamdulillah. Sehat? Sehat. Aktivitas sehari-hari apa sekarang? Saya mengajar. Mengajar ya. Oke. Terlepas dengan dunia akademis, Ya. terlepas dengan dunia pendidikan, tentunya tidak salah kalau kemudian kita hari ini berbincang-bincang mengenai masalah soal kekuasaan. Boleh. Nah, karena bagaimanapun kekuasaan itu penting, harus terus kita perbincangkan agar tentunya menjadi edukasi, menjadi pelajaran kepada kita semua, terutama para santri. Nah, Kang Ali, begini, bagaimana pandangan Kang Ali tentang politisasi agama? Karena tentu kita tahu kalau sudah menjelang pemilu, ya kan, banyak sekali orang menggunakan instrumen agama untuk memperkuat, memperkokoh, dan untuk menarik dukungan, ya, terutama dari kelompok-kelompok mayoritas di Indonesia. Bagaimana Kang Ali? Ya, menurut saya tentang politisasi agama, iya. ya, jadi menggiring nilai-nilai keagamaan ke dunia kekuasaan atau politik. Sebenarnya menurut saya itu hanya opini publik saja. Ya. Oke. Adanya unsur agama dan unsur politik itu sebenarnya sangat berdekatan. Ya. Jadi tidak ada salahnya jika politik kekuasaan ini juga dipimpin atau dikuasai oleh orang-orang yang ahli din, ya, atau ahli agama. Iya. Ya, sebab kalau kita flashback kepada sejarah, Khulafaur Rasyidin itu kurang seorang politisi begitu, juga. ya, seorang politisi, seorang ahluddin juga, ahli agama juga politisi, bahkan perawi Nabi, hadis juga. Kalau Nabi itu masuk politisi nggak kira-kira? Sama, politisi. Sama, ya? Bahkan Nabi yang meletakkan batu pertama ketika Nabi hijrah dari Mekah ke Yathrib. Nah, di situ proses politisasi juga. Bagaimana wilayah yang dikuasai oleh Nabi yang tadinya bernama Yathrib, nisbah kepada seorang Yahudi, dirubah oleh Nabi menjadi Madani atau Madinah. Sehingga wilayah yang dihuni oleh Nabi, disinggahi oleh Nabi, selain juga mengalami perubahan dari sisi peradaban, juga kesejahteraan. Itu berkat kemudian Nabi memimpin. Pimpinan ini juga disebut politisasi.
tetapi juga bernilai agama. Jadi bukan politisasi agama, tetapi yang mungkin yang paling pas menurut saya adalah politik yang ada atau yang di backup oleh nilai-nilai agama Nilai-nilai tentunya agama. ya. Oke. Nah, begini Kang Alif. Banyak sekali stigma di masyarakat Ya, berkaitan dengan fenomena politisasi agama. ya. Seolah-olah nih tidak boleh memimpin orang yang beda agama dengan kita. Gimana itu? Boleh nggak kira-kira atau gimana kajiannya secara akademis kan? Ya, sebenarnya kalau kita mengaca kepada sumber ya, sumber rujukan, kita berbicara tentang agama Islam yang kita anut dan kita yakini, memang bunyi literasinya sangat jelas ya, bahwa orang-orang di luar keyakinan yang kita yakini memang tidak termasuk dalam konsep kepemimpinan dalam Islam. La yattakhidul mu'minuna al-kafirina awliya min dunil mu'minin. Jadi konsep yang paling utama adalah menurut saya berdasarkan ayat ini adalah keimanan, beriman. Jadi mau seorang itu dolim, mau seseorang itu rusak serusak-rusaknya, tetapi ada iman dalam hatinya, ini menjadi unsur utama. Baru setelahnya kemudian karakternya, kemudian sikap dan perilakunya, visi misinya itu nilai-nilai berikutnya. Yang paling utama adalah menurut saya adalah keimanan tadi. Artinya selama kita mendakwahkan atau mengajak atau menari dukungan itu bersifat internal, misalnya di dalam tempat ibadah masing-masing, saya pikir sah-sah saja. Artinya agama ini silahkan ngajak umatnya untuk memilih ini kan ya. Silakan. Yang tidak boleh misalnya disampaikan di ruang publik, di mana di tempat itu banyak sekali orang yang memiliki keyakinan yang berbeda-beda. Itu ya. Oke. Begini Kang Adit, kalau kita dulu ingat, ini sudah selesai ya. Dulu sebelum reformasi itu kan kiai-kiai kan banyak itu kampanye ya. Dia menggunakan ayat-ayat Al-Quran disampaikan. Misalnya saya masih ingat dulu masa kampanye, karena waktu itu partai masih 3 ya. Ada ayat la taqrabah hadis sajar, jangan dekati pohon agar orang tidak milik partainya penguasa waktu itu kan. Itu kira-kira boleh nggak? Sebenarnya tergantung konteksnya menurut saya. Konteks di mana ayat itu digunakan. Jika misalnya memang ayat itu digunakan untuk menjatuhkan lawan ya, baik itu muslim dan muslim, ini yang tidak dibenarkan. Tetapi jika niatnya untuk mengembangkan atau menumbuhkan rasa nasionalisme dan spiritualisme, sekalipun kita hidup beragam agama, itu yang semangat itu yang saya pakai. Jadi artinya setujui. Semangat memasukkan nilai-nilai agama di dalam kekuasaan atau politik ya. Artinya ayat-ayat atau hadis apapun ya, nas-nas di dalam keagamaan itu tidak kemudian dijadikan atau dimanfaatkan menjadi kepentingan dirinya, kelompok dan golongannya. Politik praktis ya. Selama niatnya untuk memasukkan nilai-nilai nggak masalah. Nggak masalah. Oke. Tujuannya kan baik. Jadi teman-teman sekalian dimanapun Anda berada, istilah politisasi agama itu sebenarnya sedikit salah kaprah di Indonesia. Iya, opini publik. Kang Alif, apa bedanya politisasi agama dengan politik identitas? Ya. Bisa disampaikan nggak? Politisasi agama selama ini yang digiring oleh publik itu sebagai seseorang atau katakanlah kelompok atau golongan yang membawa nilai-nilai agama sebagai kendaraannya menuju politik, menuju kekuasaan yang diinginkan. Sedangkan apa tadi? Politik identitas itu adalah bentuk daripada ragam konsep dan kekuasaan seseorang, di mana identitas ini sangat diperlukan. Contoh politik identitas yang tidak boleh ya. Gimana? Ya, contoh politik identitas itu misalnya jangan pilih orang Madura. Boleh. Begitu ya, contoh ya. Etnisnya itu Etnis ya, oke. Atau seseorang yang
katakanlah background keyakinan agama tertentu. Oh, jangan pilih agama ini. Kemudian dia meyakini seseorang, meyakini publik bahwa kelompok dan golongannya lah yang paling benar, yang paling bisa untuk misalnya memimpin dalam konsep politik. Itu yang tidak digunakan. Politik identitas sebenarnya ingin membawa bahwa seperti saya misalnya orang Madura, membawa budaya saya untuk lebih dikenalkan dalam panggung politik. Oh begini loh orang Madura nampaknya bisa memimpin. Contohnya misalnya Profesor Mahfud MD. Itu tokoh publik dari Madura yang bisa membawa budaya dan nilai-nilai daerah. Artinya kalau misalnya identitasnya yang ditonjolkan itu yang tidak boleh ya. Ya. Tetapi kalau misalnya kualitasnya, ininya, visi misinya yang ditonjolkan, maka identitasnya dikenal. Oke. Hari ini atau ke depan kita akan menjelang pemilu ya. Kontestasi politik ya. Terutama kita sudah melihat beberapa figur ya, yang memiliki potensi untuk nyapres di 2024 ya. Saran Kang Alif buat para santri, pemimpin seperti apa ya yang layak kira-kira? Ini tidak perlu nyebut nama ya. Kira-kira pemimpin seperti apa yang harus yang ideal gitu yang ideal ya menurut kita, bukan menurut kita, menurut agama kira-kira begitu. Oke, silakan. Ya, kalau saya sih karena pemimpin itu dikaitkan dengan ibadah ya, karena Nabi ketika wafat digantikan oleh Abu Bakar, itu ada unsur agama, maka kemudian Abu Bakar yang menggantikan beliau menjadi pemimpin Khalifatul Rasulillah ya. Maka kalau bicara syarat-syarat ya, syarat-syarat mungkin seperti dalam syarat-syarat dalam imam sholat itu kalau menurut saya. Apa itu? Misalnya senioritas penting nggak? Bisa senioritas. Berarti yang tua dong. Ya, ada juga disebutkan tuh afsahul kalim, yang paling fasih. Paling fasih ya, agamanya gitu ya. Agamanya. Baca Qur'annya lah. Ya. Ada yang juga mengatakan bahwa ya tadi fasihatul kalam, kemudian qiraatul Qur'an. Jadi paling fasih baca Al-Qur'an. Berarti harus ada tes ngaji dulu ya. Tes ngaji dulu. Jadi kalau diibaratkan presiden, mungkin pernah menjadi apa atau pernah menjabat apa, itu nilai utama masyarakat menilai bahwa dia mampu. Berarti masuk nih alumni YIN. Bisa. Oke, apa kira-kira lagi standar selain kefasihan di dalam menyampaikan kata-katanya, kemudian dalam memiliki imamah, kepribadian yang bagus, kira-kira apa lagi? Ya, kecakapan terutama. Kecakapan itu maksud saya ketika hubungan antara Indonesia dengan negara lain ini juga diperlukan diplomasi, kemampuan berdiplomasi ya, kemampuan komunikasi, kemampuan diplomasi sehingga negara Indonesia, negara kita dapat juga tidak hanya diakui oleh bangsa-bangsa yang lain, tapi juga dapat memberikan potensi, entah itu potensi dari SDM-nya atau justru SDA-nya dan segala macam, muncul dari kecakapan seorang pemimpin. Jadi jika seorang pemimpin yang cakap terhadap pemimpin-pemimpin yang lain, cakap terhadap masyarakat menengah atas bawah, itu artinya bisa masuk ke semua leading sektor ya. Ke semua lini. Artinya bisa merayap kemana-mana. Tapi bukan belusukan. Ya. Itu kecakapan. Belusukan itu kan jargon ya, beda ya. Artinya seorang pemimpin layak menjadi leader kita, menjadi pemimpin Indonesia adalah mereka-mereka yang memiliki kompetensi, kecakapan, tentunya visi misi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia. Nah, pertanyaan yang terakhir kan, politisasi agama tidak boleh? Ya, tidak boleh. Boleh atau tidak boleh tadi? Politisasi agama. Di mana yang benar, yang baik? Oh ya, artinya politisasi agama itu tergantung dengan konteksnya ya. Artinya tidak semua politisasi agama itu
tidak semua agama dipolitisasi Hah? dan tidak boleh mempolitisasi agama. Oke, yang Kira begitu. yang tidak boleh 100% adalah politik identitas. Identitas. Oke, oke teman-teman, bincang-bincang kita sudah sangat panjang dan saya pikir sudah cukup. Tentunya buat teman-teman yang ingin bertanya seputar dunia pesantren, seputar dunia santri, silakan komen melalui channel Santri Kota. Terima kasih Kang Halid. Sama-sama. Oke, ini saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.